Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya di Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan belajar tentang tutorial episode pertama di dalam Wellcoin, oke? Dan seberapa percaya saya terhadap Wellcoin, saya sendiri sudah deposit kurang lebih sekitar 500 juta rupiah ya. Tapi tepatnya itu 30.000 kurang ya, 30.000 dolar itu berarti sekitar 460 jutaan ya. Biar saya gampang hitungnya ketika hitung profit, kalau 500 juta itu ganjil 30.000 berapa gitu kan. Jadi saya deposit kurang lebih sekitar 30.000. Kalau kalian komen, "Bang, kok lebih besar daripada FedEx?" FedEx kan modal lu cuma 10.000 dolar. Ya, setiap market itu saya mempunyai ketertarikan dan kepercayaan dan kredibilitas masing-masing ya, itu menurut perspektif saya sendiri. Jadi semakin besar saya deposit di situ berarti saya semakin percaya. Seperti di FedEx cuma 10.000, di OKX cuma 2.000, di Coinway cuma 10.000 gitu kan. Di dalam Wellcoin ini saya deposit 30.000 dan kita juga sudah bukan masanya ya nanya cara depositnya bagaimana bang, cara withdrawnya bagaimana bang. Seluruh exchange yang ada di dunia ini itu sama, deposit dan withdrawnya tetap, karena kita orang Indonesia itu melewati exchange Indo juga, oke? Baik itu Indodax, P2, toko kripto, peluang dan lain sebagainya, tetap depositnya dari situ ya. Beli USDT, transfer terhadap akun Wellcoin kita. Withdrawnya pun seperti itu, withdraw dalam bentuk USDT, withdraw ke akun exchange Indo kita, entah itu Indodax, toko kripto ataupun yang lainnya, kayak begitu ya. Jadi udah bukan masanya nanya, "Oh bang, bagaimana cara deposit dan withdrawnya?" Sama aja, udah semua exchange itu sama aja. Dan karena memang saya khusus futures atau ahli futures, memang kita fokuskan terhadap futures. Kalau spot, apalagi yang mau dibahas bro? Spot itu satu episode udah kelar gitu kan. Jadi cara jual, cara beli udah gitu. Tapi kalau misalnya futures ini jauh lebih menarik daripada apa yang kita duga, oke? Yang pertama, cara tutorial trading di dalam Wellcoin adalah jangan checklist semua yang ada di sini. Maker only, IOC atau FOK. Masing-masing memang ada definisinya. Kalau misalkan kalian arahkan kursor kalian ke sini, memang ada seperti ini. Oke, tapi nggak usah kalian checklist, ini nggak begitu penting dan nggak terlalu penting dan nggak harus kalian pelajari juga, oke? Yang paling pertama adalah bagaimana cara kita untuk menentukan market ataupun limit. Ini tinggal ada di kursor sebelah sini ya, sebelah sini. Nah, di sini ada limit, ada market, ada opponent, ada QE dan offer, oke? Cukup fokus kedua saja, oke? Jangan terlalu fokus terlalu banyak ilmu, pada akhirnya kalian tidak bisa ahli di bidangnya, oke? Kalian fokus hanya dua sini saja, limit dan market. Jika market berarti instan, harga market kita langsung beli instan. Kalau limit itu berarti pending order, seperti itu ya. Yang pertama adalah cara instan atau cara pending order, ada di dalam kursor ini, oke? Yang kedua, untuk menentukan USDT-nya ini harus diubah seperti Coinway ya. Ini Coin, Bitcoin dan USDT. Ini kita ubah ke satuan USDT, oke? Pastikan available kalian ini sudah ada di sini, oke? Biasanya kalau kalian deposit itu nggak langsung masuk ke futures, masuknya ke dalam funding. Akan ada tampilan transfer di dalam sini untuk mentransfer dari funding ke futures account, oke? Jadi yang kedua, pastikan ini menggunakan satuan USDT. Dan yang ketiga, Wellcoin ini menganut futures, bukan margin trading atau leverage trading.
Jadi perhitungannya seperti Wellcoin, bukan seperti Findex. Apa bedanya bang? Kalau misalkan di dalam Findex itu seperti ini ya. Kalau di dalam Findex itu mutlak. Kalau Wellcoin ini mirip seperti Binance ataupun Coinway, oke? Kalau di dalam Findex secara open posisinya, kalau kita mau open posisi $100, ya udah kita klik $100 gitu kan. Leverage-nya 10 kali lipat, ya udah mau kita klik 10 kali lipat seperti itu. Nah, sedangkan kalau di dalam Wellcoin ini layaknya seperti Binance. Sekali lagi, ini 99,99% mirip Binance. Jadi open posisinya adalah jumlah perkalian leverage itu sendiri. Maksudnya seperti apa bang? Nih, sekali lagi saya ulang. Kalau di dalam Findex kita mau open posisi $100 dengan leverage 10 kali lipat, ya udah tinggal klik $100, klik leverage 10 kali lipat. Tapi kalau di dalam Wellcoin yang terjadi adalah itu jumlah pembagiannya nih. Kita contohkan, misalnya kita open $100 menggunakan leverage 10 kali lipat, maka yang akan teropen posisi bukan $100-nya, melainkan $100 dibagi 10, maka open ordernya ini akan menjadi cuma $10 saja. Nih ya. Jadi ini order quantity-nya itu adalah 99 alias $100, tapi marginnya yang kita keluarkan cuma $9,9 alias $10. Oke? Kesimpulannya adalah Wellcoin itu open posisinya itu sudah dikali leverage. Maka jika kita ingin menggunakan open posisi $100 menggunakan leverage 10 kali lipat, itu berarti yang kita ketik itu berapa? Yang kita ketik itu $1.000. Oke? Seperti itu. Mari kita marketnya coba. Market. Nah, ini nih. Kalau kita klik $1.000 menggunakan leverage 10, itu maka yang akan teropen posisi itu $10, guys. Tidak percaya nih, kita lihat. Nah, tuh kan. Yang teropen posisi adalah $100 alias 99,6. Seperti itu ya. Ingat, kalau Findex open posisi $100 tinggal ketik $100. Kalau di dalam Wellcoin jumlah amount yang kita masukkan itu harus dibagi terlebih dahulu leverage-nya. Oke? Mau contoh sekali lagi, misalkan kalian menggunakan leverage 100 kali lipat ya, ini ya. Kita klik $1.000. Oke, kita klik $1.000, maka yang teropen posisi itu cuma $10 saja. Karena sekali lagi, Wellcoin ini menganut sistem seperti Binance. Amount yang kita open posisikan itu harus dibagi leverage terlebih dahulu. Jadi, totalnya $1.000 dibagi 100. Hasilnya adalah $10. Kita klik buy. Nah, perhatikan, nih total marginnya cuma sekitar $9,4 alias $10. Seperti itu. Jadi itu adalah cara open posisi bagian ketiga. Bagian keempat, ketika kita mau close, banyak sekali pilihan di dalam market Wellcoin seperti ini. Tapi bagi kalian user Binance itu pasti sudah sangat-sangat familiar user interface di dalam Wellcoin. Ini karena sangat-sangat mirip di dalam Binance. Bedanya, pada Binance tidak ada margin variasi. Seperti itu saja. Fitur yang sangat-sangat saya unggulkan dan kenapa alasan saya untuk bermain di dalam market Wellcoin. Seperti itu. Sekali lagi, margin variasi berbeda dengan cross margin yang ada di dalam Binance itu sendiri ya. Perbedaannya apa bang? Bedanya kalau misalkan margin variasi itu leverage-nya juga berkurang, sedangkan cross margin itu leverage-nya masih sama, tetap sesuai dengan open posisi kita ya. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa pilihan untuk meng-close posisi, oke? Di sini ada tulisan close, ada tulisan all di sini ya, ada take profit dan stop loss. Kalau kalian mau asal close aja, tinggal klik close, tinggal klik flash di sini ya. Tinggal klik flash, maka flash sell close long ya. Flash call function will cancel out pending closing, oke, semuanya, oke. Kalau kita pencet konfirmasi, maka flashnya akan berjalan. Itu semacam kayak stop loss alias ya udah langsung di cancel open posisinya, di close lah open posisinya, seperti itu. Kita ulang lagi, misalkan kita open $1.000 menggunakan leverage 100 kali lipat, kita buy long lagi, oke. Jika flash ini adalah berarti close posisi, di sini ada close loh bang. Bedanya close sama flash ini apa bang? Kalau flash ini adalah meng-close seluruh open posisi yang ada di dalam open posisi kita. Sedangkan kalau close di sini ini ada pilihan mau close berapa kita. Contoh, kita mau close $100 saja bisa. Ini kan totalnya available-nya ini adalah 1.001,9 USDT, oke? Khusus jika kalian meng-close sebagian harga kalian, maka kalian harus memasukkan price-nya ini berapa. Kayak gitu kan, misalkan contoh 43.187 seperti itu ya. Kalau kita klik close seperti ini, nah maka submit. Open order kita di sini nih, pendingnya nih. Nah kayak gini kan, nah close long. Cuma sebagian saja kuantitinya seperti itu ya. Jadi bedanya apa? Kalau flash adalah total open seluruh posisi, kalau close ini kita bisa close sebagian dari kita. Fungsinya apa bang seperti itu?
Fungsinya adalah jika kita merasa cukup dan kita harus meng-close sebagian, tapi kita masih yakin nih harga akan sesuai dengan open posisi kita. Nah, itu berguna nih. Contoh close 50%, 50%-nya biarin aja makin naik. Misalkan kondisinya adalah kalian profit 50%, tapi ini harga lagi tren naik nih. Oh ya udah, kalau kayak gitu 50%-nya kita take profit saja, 50%-nya biarin sampai naik. Seperti itu ya. Fungsi dari itu sendiri. Dan ini nggak ada tuh di market Finex. Nah, you have set order view, place view, transaction history. Open posisi kita tadi sudah profit ya, digunakan di trade history tadi. Karena open ordernya sudah tidak ada. Nah, ini nih. Tuh, di sini nih ya. Tapi cuma 99,3 dolar. Nah, di sini berkurang 1 dolar. Modal kita kan tadi 10 dolar, jadi sekarang sekitar 8,4 alias 9 seperti itu ya. Lalu selanjutnya, di sini ada take profit dan stop loss. Ini keren banget kalau misalkan kalian pelajari. Ini nggak mungkin di dalam video ini ya. Jadi untuk sekarang kalian hanya mempelajari itu saja. Kalau misalkan kalian terlalu banyak belajar dalam satu episode, itu akan membuat kita pusing. Jadi, wow, udah profit 10,43%. Hebat ya. Ya, karena leverage 100. Jadi kalian pahami saja cara opennya, cara close-nya, cara buy long sama sell short seperti ini ya. Kalau tadi ya udah tinggal klik buy long atau sell short ya seperti itu gitu kan. Jadi cukup sekian episode kali ini. Saya ingatkan kembali lagi, Cerberus akan naik di tahun 2024 menjadi 4 juta untuk reguler, 35 juta untuk eksklusif, dan 500.000 untuk member per bulan. Jika kalian bertanya, Bang, apakah member per bulan itu, misalkan saya daftar generasi 2 sekarang, apakah akan nanti ikut generasi ketiga? Jawabannya adalah member per bulan itu tidak ikut generasi manapun. Jadi misalkan tahun sekarang itu 5.000, ya 5.000 tahun depan kalau kalian masih per bulan naik terus. Sedangkan kalau reguler kalian daftar nih, contoh sekarang masih generasi kedua, 3 juta per tahun. Selamanya kalian akan perpanjangnya 3 juta per tahun. Sedangkan kalau kalian masuk di tahun 2024, maka kalian akan masuk ke generasi ketiga. Di mana generasi ketiga ini per tahunnya 4 juta rupiah selamanya. Generasi keempat akan naik 1 juta karena memang inflasi tahunan. Seperti itu. Maka dari itu jangan terlalu banyak pikir untuk amankan posisi kalian di dalam Cerberus. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Saya sampaikan, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.